Mas Kodari, menurut Anda apakah Prabowo Iya, Gibran itu harus tetap stay saja dengan strateginya yang diterapkan sekarang dengan selalu menjual nama Presiden Jokowi ketimbang lebih banyak menghadiri misalnya acara diskusi publik ya soal gagasan dan lain-lain. Apakah stay saja dengan strategi itu dan itu terbukti sudah lebih efektif? iya, saya kira sudah proven ya bahwa memang itu adalah pilihan yang rasional secara politik. Eh, Pak Prabowo telah bersama dengan Pak Jokowi selama beberapa tahun dalam pemerintahan dan kelihatannya merasa nyaman secara gagasan maupun secara pribadi. Jadi tanpa bicara strategi elektoral pun Pak Prabowo sebetulnya nyaman. Saya lihat misalnya gagasan hilirisasi Pak Jokowi itu kan sebetulnya sejalan dengan pemikiran lama Pak Prabowo soal bagaimana kekayaan alam Indonesia itu banyak dibawa ke luar negeri begitu, dan hilirisasi adalah jawaban konkretnya. Yang kedua, Pak Prabowo menyadari bahwa secara elektoral pendukung Pak Jokowi itu sangat besar ya, kembali kepada angka 80% yang saya sebut di awal. Dia menyadari betul bahwa dia sudah punya suara dan dia masih membutuhkan kolam suara dari Pak Jokowi begitu. Nah, mungkin itu salah satu bedanya antara PDI Perjuangan, terutama sebulan 2 bulan terakhir. PDI Perjuangan seolah-olah tidak merasa perlu dan merasa yakin bisa menang tanpa Pak Jokowi. Pak Prabowo tidak melihat seperti itu. Bahkan dia menempuh langkah yang paling jauh ya, yakni menggandeng Mas Gibran sebagai wakil presiden. Di acara Sentul itu Pak Prabowo sudah menjawab bahwa Mas Gibran itu saya yang minta gitu. Dan memang kita dengar beberapa sumber ya, misalnya Romahur Muzi P3 yang mengatakan Pak Prabowo itu minta Gibran jadi wakilnya sampai 5 atau 7 kali begitu. Jadi dengan tren suara yang sangat jelas dari teman-teman lembaga survei, Oke, terutama grafik misalnya dari indikator, ya tentu saja formula sukses ini atau the winning formula ini akan dilanjutkan. Ibarat pertandingan baik. sepak bola, ini golnya udah banyak nih, jangan diubah lagi ininya gitu. Dan biasanya tim yang sudah unggul itu kalaupun misalnya berubah strategi, terutama kalau sudah mendekati menit 70, 80 begitu ya, yang dia lakukan adalah keeping the ball. Jadi menurut saya sih ilustrasi permainan sepak bola ini tepatlah dipakai dalam Pilpres 2024 ini, di mana Prabowo dan Gibran dan Mas Aceh ya dan tim ini mengatakan, Pak, keeping the ball aja Pak gitu. Jangan terlalu ambil Baik. jangan ambil Oke, risiko yang tidak perlu, dan oke. kemudian justru nanti akan menjadi blunder. Yang bisa menurunkan suara Prabowo dan Gibran ini kan ketika formulanya sudah tepat adalah blunder gitu. Jadi lawan terbesar Prabowo Gibran ini hemat saya adalah dirinya sendiri, yaitu blunder. Belajar dari pengalaman Ahok di Pilkada Jakarta tahun Oke, 2017 itu, awalnya sudah unggul tetapi karena ada blunder lalu kemudian jadi kalah begitu. baik. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.